Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami berdua dari kelompok 72 KKN RDR UIN Wali Songo Semarang. Ya, sebelumnya alangkah lebih baiknya untuk kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Irham Fauzi. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Ya, saya sendiri Afriansyah Firdawan Ansar, biasa dipanggil Afri. Saya dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, Mas Irham, Ya. untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa, Mas? Ya, di kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang ibadah sebagai benteng kesehatan. Ibadah sebagai benteng kesehatan. Benar sekali. Ya, menarik sekali temanya, Mas. Nah, terkait dengan ibadah sebagai benteng kesehatan, Ya. yang saya ingin tanyakan untuk pertama kali ini, menurut Mas Irham, apakah ada keterkaitan antara ibadah sendiri dengan kesehatan? Baik. Pertanyaan yang sangat menarik dibahas di era sekarang ini. Jadi ibadah itu bukan hanya kewajiban kita sebagai umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya di dalam kita melaksanakan sebuah ibadah itu terkandung beribu-ribu manfaat yang terkandung di dalamnya, terutama bagi kesehatan kita. Kesehatan. Nah, jadi seperti itu. Sains modern pada sekarang ini itu telah membuktikan bahwasanya ibadah itu bermanfaat untuk berbagai macam terapi. Dan juga membantu kesehatan dan juga obat, baik obat jasmani maupun rohani kita. Seperti itu. Nah, ya saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Mas Irham. Ya. Dan menurut saya juga, ya benar, ketika kita melakukan ibadah, hal yang kita dapatkan itu tidak hanya pahala di akhirat. Benar. Tapi di dunia juga kita mendapatkan manfaatnya Manfaat sendiri, yang Mas. banyak Nah, sekali. manfaat itu dalam bentuk kesehatan. Seperti itu. Nah, ya. Nah, langsung saja untuk selanjutnya kita bahas lebih dalam lagi ya, Mas. Terutama terkait COVID-19 ini atau hidup di era new normal ini. Benar. Nah, di era new normal ini kita diwajibkan untuk atau diharuskan mengikuti protokol-protokol kesehatan, menjaga imunitas dan lain sebagainya. Ya. Nah, di Islam sendiri, apakah ada salah satu bentuk ibadah yang ketika dikaitkan dengan new normal ini, sebenarnya ibadah tersebut sudah mencakup new normal ini, Mas? Ya. Pertanyaan yang patut kita jabarkan, kita jawab di masa sekarang ini. Jadi gini, sebelum jauh-jauh hari, sebelum pemerintah itu menyuruh kita menerapkan hidup new normal, menjaga kebersihan, menjaga imunitas tubuh, itu di dalam Islam sendiri itu telah mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan. Seperti ada contoh mengatakan an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kemudian seperti contoh ibadah, kita contohkan ibadah wudhu. Nah, di dalam wudhu itu kita dianjurkan, disunahkan yang pertama kali itu untuk membasuh kedua tangan. Di dalam kita membasuh kedua tangan, selain kita dapat mendapatkan pahala kesunatan tersebut, itu kita sudah dengan tidak langsung, secara langsung sudah menerapkan protokol kesehatan tersebut. Iya, nah, jadi dengan kita membasuh kedua tangan, kuman-kuman, bakteri-bakteri yang ada di tangan kita itu otomatis akan hilang dengan kita membersihkan kedua tangan dengan air yang mengalir. Seperti itu. Nah. Seperti contoh lagi, ketika kita diwajibkan di dalam wudhu, disyaratkan untuk membasuh sebagian kepala, itu juga terdapat manfaat tersendiri. Para ilmuwan telah meneliti bahwasanya air yang dibasuhkan ke kepala kita itu akan memberikan efek relaksasi kepada kepala kita. Yang mana ketika kita siang hari untuk melaksanakan sholat duhur di tengah terik matahari, ketika kepala kita sedang panas gitu, panas sekali, terbasuh oleh air itu akan memberikan relaksasi kepada kepala kita. Kepala yang sebelumnya itu panas, pusing, itu akan menjadi rileks dengan basuhan kepala. Dari segi sainsnya, kedokterannya itu dinamakan hidroterapi. Hidroterapi namanya, Mas. Iya. Jadi ternyata ketika ditelaah lebih lanjut, ternyata ibadah-ibadah dalam Islam sendiri, sebenarnya ketika kita mengamalkannya,
kita sudah tidak keberatan lagi dengan adanya new normal ini ya Mas? That's true Mas. Ya benar sekali. Kemudian saya gantian tanya ini ya. Oke siap. Di dalam Islam, apakah ada kegiatan sehari-hari yang kita lakukan tanpa kita sadari itu memberikan manfaat, bukan hanya manfaat, tetapi juga kita mengamalkan amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasulullah. Dan ketika kita melakukan kesunahan tersebut, otomatis kita akan mendapatkan kesehatan dan juga pahala. Nah, sebenarnya untuk hal-hal keseharian sendiri yang ketika kita melakukannya mendapatkan pahala sunnah dan juga kesehatan untuk diri kita, sebenarnya banyak sekali Mas hal-hal seperti itu. Saya ambil contoh saja ya Mas. Ini kegiatan yang mungkin kita semua pasti melakukannya lah setiap hari. Benar. Itu adab makan dan minum Mas. Nah, Rasulullah sendiri itu mengajarkan agar kita ketika makan dan minum itu dalam keadaan duduk. Iya. Pasti sudah tahu tentang itulah Mas. Benar sekali. Nah, ternyata dalam penelitiannya sendiri ada seorang dokter yang telah meneliti hal tersebut, bahwasanya ternyata ketika kita melakukan makan dan minum dalam keadaan duduk, itu ada bagian dalam tubuh kita yang kayak bagian penyaring gitu Mas. Iya benar. Nah, penyaring itu hanya terbuka ketika kita dalam kondisi duduk. Nah, jadi ketika kita makan dan minum disunahkan dalam keadaan duduk. Untuk gunanya menyaring racun-racun yang mungkin ada dalam makanan kita seperti itu Mas. Kalau kita berdiri gimana itu? Kalau kita berdiri, saringan yang ada dalam tubuh kita itu tidak terbuka Mas. Jadi itu langsung plong gitu Pak. Langsung masuk ya tanpa disaring terlebih dahulu. Dan itu lebih bahaya lah seperti itu. Iya. Di samping kita sehat, kita juga mendapatkan pahala kesunatan. Iya seperti itu Mas. Nah, mungkin tadi kita sudah membahas protokol kesehatan, era new normal, terus adab-adab keseharian yang mungkin biasa kita lakukan. Nah, untuk selanjutnya sendiri, yang saya ingin tanyakan ini lebih mendasar lagi Mas. Oh iya. Kenapa lebih mendasar lagi? Karena ini terkait dengan kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Benar. Nah, itu tentang sholat Mas. Nah, sholat sendiri, apakah ada dalam gerakan-gerakan sholat tersebut mengandung unsur-unsur kesehatan di dalamnya Mas? Apakah mengandung atau tidak? Baik. Dalam sholat itu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan 5 hari. 5 hari. Harus kita lakukan 5 kali sehari. Minimal. Nah, sebenarnya di dalam gerakan-gerakan sholat tersebut itu mengandung manfaat-manfaat bagi anggota tubuh kita. Seperti contoh, melancarkan di sini dikatakan sholat itu baik untuk sistem pencernaan. Jadi ketika kita melaksanakan sholat subuh di pagi hari, itu tubuh perut kita itu masih kosong tanpa ada makanan apapun. Itu di situ pencernaan kita ketika kita melakukan gerakan-gerakan sholat subuh itu akan lebih lancar. Untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian saya contohkan lagi. Di sini disebutkan bahwasanya sholat itu lebih bisa melancarkan aliran darah kita. Seperti contoh, ketika kita posisi sujud. Posisi sujud itu kepala kita berada di lebih rendah daripada badan kita. Daripada jantung kita. Nah, jadi aliran darah itu memompa ke kepala kita. Lebih lancar jadi Mas, mengakibatkan aliran darah kita itu lebih lancar seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali manfaat-manfaat yang berguna bagi tubuh kita ketika kita melaksanakan sholat dengan baik, dengan khusyuk, dengan tumakninah. Jadi seperti itu. Ternyata kalau ditelaah tadi banyak sekali ya Mas manfaat-manfaat dari ibadah-ibadah yang kita lakukan sehari-hari dan kita nggak gitu ya Mas tentang itu. Kemudian, ini membahas tentang sholat, tentang kekhusyuan. Di dalam sholat itu butuh hal yang namanya khusyuk, tenang. Nah, membahas tentang hal itu, apakah ada sih kiat-kiat bagaimana supaya kita itu bisa mendapatkan ketenangan jiwa kita sendiri? Nah, untuk mendapatkan ketenangan sendiri ya Mas, mendapatkan ketenangan dalam Islam sendiri ya. Dalam Islam itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan ketenangan dalam diri kita. Nah, misalnya seperti kita membaca Al-Quran, kita zikir. Nah,
membaca Quran ataupun zikir itu substansinya masih sama. Itu untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah. Nah, ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, masalah sebesar apapun yang ada dalam diri kita itu akan terasa lebih ringan atau lebih mudah karena kita masih memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan Allah yang berkehendak seperti itu, Mas. Baik. Dan ketika kita memiliki harapan kepada Allah, itu otomatis mental kita akan lebih kuat seperti itu, Mas. Iya, benar. Kita lebih pede menghadapi segala apapun cobaan ya. Iya. Nah, kita ambil contoh seperti ini aja, Mas. Misalkan kita akan daftar CPNS. Nah, kita mau daftar CPNS, kemudian daftar 1 kali ditolak, daftar 2 kali ditolak. Gagal terus, pokoknya sampai ke 3 kali. Nah, sampai ke 3 kali gagal. Ketika kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan menyerah, Mas. Iya. Karena kita sudah tidak punya harapan lagi. Benar. Tapi ketika kita masih memiliki harapan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan ditenangkan seperti itu, Mas. Nah, terkait dengan di era Covid ini, ketenangan hati itu juga sangat diperlukan, Mas. Kenapa diperlukan? Karena dengan adanya ketenangan hati, itu imunitas tubuh kita akan bertambah. Lebih kuat lagi untuk menghadapi era new normal. Benar sekali. Seperti itu. Nah, baik. karena tadi sudah membahas tentang ketenangan hati, mungkin ada contoh-contoh lain dari ketenangan hati karena yang saya tadi sebutkan zikir. Nah, bagaimana pendapat Mas tentang zikir tersebut, Mas? Berbicara tentang zikir, seperti contoh, bukan seperti contoh, di dalam Al-Quran sendiri. Di dalam Al-Quran. Itu telah menasehati kita. Seperti contoh ya, saya ambil dari Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, nah ini artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan tentram hati mereka dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah itu hati menjadi tentram. Tenang. Ya, Al-Quran sendiri sudah mengatakan seperti itu, Mas. Kemudian ini dikuatkan lagi, bukan dikuatkan, di era modern sekarang ini telah diadakan penelitian dari universitas di Washington, di Amerika sana. Jauh banget, Mas. Benar. Dia mengatakan bahwasanya zikir itu bisa mengaktifkan saraf-saraf otak di kepala kita. Jadi jika seseorang berzikir itu jika seseorang melakukan berzikir berulang kali, itu dia akan mengaktifkan saraf otot yang terdapat pada otak kita. Nah, seperti itu. Akan menimbulkan ketenangan gitu ya, Mas? Benar sekali. Setelah kita membahas banyak sekali ibadah-ibadah dan manfaatnya, sekarang yang ingin saya ketahui, ingin saya tanyakan itu, apakah ada larangan-larangan Allah? Seperti contoh kita katakan di sini meminum khamr. Nah, larangan tersebut itu apakah ada pengaruh bagi kesehatan kita? Nah, kalau terkait pertanyaan Mas sendiri tentang khamr, khamr sendiri kalau dilihat dalam sekarang ini kan itu cairan yang mengandung alkohol atau memabukkan seperti itu ya, Mas. Benar. Nah, untuk memabukkannya sendiri, memabukkan saja sudah tidak baik untuk kesehatan kita, Mas. Nah, tapi sudah ada penelitian yang membuktikan bahwasanya ketika kita meminum alkohol dalam kadar yang tinggi, itu tidak langsung masuk ke lambung kita, tapi itu melalui hati. Turun langsung melalui hati dulu. Nah, ketika melalui organ hati ini, tubuh kita akan berusaha untuk menetralisirkan hal tersebut, Mas. Nah, ketika menetralisirkan hal tersebut, hati kita akan mengeluarkan enzim-enzim. Nah, tetapi di lain itu, hati kita akan kehilangan beberapa sel dari dirinya gitu ketika mereka menetralisirkan seperti itu, Mas. Hatinya jadi rusak gitu ya? Iya, apalagi ketika kita meminum minuman keras tersebut dalam jumlah banyak dan secara terus-menerus jangka waktu yang panjang, itu akan sangat merusak hati gitu loh, Mas. Benar sekali. Jadi itu sangat tidak baik untuk kesehatan. Karena ya tadi itu. Ya. Oke. Selanjutnya? Ternyata dari pembahasan tadi menarik sekali dan ternyata banyak sekali hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang ternyata memiliki nilai kesehatan ya, Mas. Iya.
tanpa kita ketahui sebelumnya, itu sebenarnya kita sudah menerapkan hidup yang sehat. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah dengan benar dan dengan rajin lah kita kan seperti itu. Dan ketika kita melaksanakan ibadah dengan rajin dan benar, otomatis kita akan menemukan bahwasanya ada sebuah relasi antara ibadah dan kesehatan tersebut, Mas. Nah, ternyata pembahasan kita cukup menarik. Nah, ya oke, Mas. Untuk mengakhiri acara pada hari ini, mungkin alangkah lebih baiknya untuk kita menyimpulkan pembicaraan kita dari awal sampai akhir tadi, Mas. Benar. Nah, mungkin kesimpulan yang bisa diambil bahwasanya kita telah menemukan banyak sekali relasi-relasi antara kesehatan sendiri, antara ibadah dengan kesehatan. Apalagi ibadah-ibadah tadi yang telah kita bahas, ternyata ibadah bisa kita jadikan sebagai benteng kesehatan kita seperti itu, Mas. Benar sekali. Ya, untuk pesan-pesan dari kami supaya kita lebih, yang pertama menjaga kesehatan, rajin ibadah, dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, karena apa, Mas? Karena ibadah sendiri tadi bisa kita jadikan sebagai benteng kesehatan seperti itu. Ya, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.